Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa lagi pada program Jateng Talk, sebuah program yang mengangkat perbincangan hangat tentang banyak hal untuk turut mencari solusi yang tepat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Nah, narasumber kami kali ini terasa spesial karena kami kedatangan seorang legislator. Beliau anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah, juga Kepala Badan Syariah Kadin Jateng, Bapak Agung Budi Margono STMT atau biasa disapa Mas Agung BM. Nah, tema perbincangan kali ini adalah UMKM Go Global, Go Digital. Wah, ini temanya keren ini. Saya sapa Mas Agung, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Agung? Baik Mas Sulis. Kabar baik, sehat ini ya. Sibuk apa ini sekarang di Dewan ini Mas Agung? Lagi concern apa ini? Kami baru saja masuk pembahasan untuk rencana kerja pemerintah daerah untuk 2024. Baru saja berakhir kemarin di dalam pembahasan dan mungkin nanti kita harmonisasi, sinkronisasi untuk masukan-masukan sebelum nanti jadi kebijakan umum. Ya sudah nanti kebijakan umum, barulah nanti pembahasan prioritas anggaran, prioritas programnya untuk tahun 2024. Mulai sekarang sudah mulai digodok ya Mas Agung ya. Anda kan duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Semarang. Ini Provinsi Jawa Tengah, sorry. Ini membawai bidang ekonomi juga berarti ya. Fokus di keuangan. Kalau ekonomi di Komisi B ya. Kami fungsi keuangan, fokusnya pada kemitraan dengan perusahaan daerah atau BUMD. Ada 11 BUMD di Provinsi Jawa Tengah. Paling besar kan Bank Jateng. Termasuk fungsi pengawasan terhadap pendapatan dan retribusi pemerintah. Nah, selama ini Mas Agung juga concern dengan UMKM ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan UMKM atau sektor UMKM di Jawa Tengah sendiri, Mas? Ya, kalau kita lihat UMKM ini kan salah satu roda utama penggerak di Jawa Tengah. Kita bisa membuktikan itu di masa pandemi, ketika pandemi itu betul-betul membuat ekonomi itu stuck ya, terutama di dunia industri, tidak bisa ekspor, tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, tetapi UMKM terus berjalan, terus hidup, survive ya. Tentu ini suatu hal yang menjadi penting, kita menjadi sadar bahwa UMKM ini sektor yang memang harus dijaga, dirawat. Kalau memang ekonomi ingin terus tumbuh, ekonomi itu terus bergerak, maka bagaimana menggerakkan UMKM di tingkat masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh, dana terus berputar ya, sehingga pastinya kita tidak kemudian mengalami penurunan daya beli masyarakat ya karena ekonomi yang tidak tumbuh. Nah, itu satu hal yang menjadi penting bagi kita, ketergantungan kita terhadap persoalan industri yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan transaksi perdagangan internasional, ya mau tidak mau kita harus mandiri di Jawa Tengah sendiri dengan UMKM. Kita tidak bisa memandang sebelah mata keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor ekonomi yang mendukung juga pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi di Jawa Tengah khususnya Mas Agung ya. Kalau Mas Agung sendiri melihat ketika pandemi kemarin, bagaimana kondisi UMKM di Jawa Tengah saat pandemi kemarin? Semua sektor terkena dampaknya. Bagaimana saat itu kondisinya? Mungkin bisa disampaikan dari pengalaman Mas Agung turun ke lapangan. Ya, kalau kita melihat UMKM kan masih memang pada ranah-ranah yang memang dalam konteks hubungan perdagangan tidak sampai yang ketika satu tidak sampai skala besar ya. Artinya lebih pada transaksi yang ada di sekitaran kita. Ya, orang tetap butuh makan, orang tetap butuh pakaian, orang tetap butuh aktivitas, dan semua harus ada barang yang diproduksi, barang harus dijual, ya di mana lagi kecuali kemudian dari sekitarnya, masyarakat yang memproduksi itu. Ya, artinya itu yang kembali perputaran itu terjadi. Ya, ada kebutuhan, ada ketersediaan jadi itu akhirnya menggerakkan. Ya, berbeda ketika masa pandemi kita dibatasi betul tidak bisa ekspor karena lockdown di banyak negara. Nah, tapi karena di aspek lokal itulah terus hidup, terus tumbuh. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana ini bisa terus membesar. Ya. Apalagi sekarang pandemi sudah berakhir, ya ekonomi rebound ibaratnya kembali normal, sehingga volume penjualan bisa semakin meningkat. Nah,
Nah, karena volume penjualan makin meningkat, bagi UMKM kan dia harus melakukan scale up. Scale up dalam kapasitas volumenya, berarti produksi semakin meningkat. Kemudian nanti berbicara kaitannya dengan kemampuan keuangannya. Karena volume meningkat kan berarti harus ketersediaan modal. Ya, bagaimana dia harus bisa bekerja sama dengan investor atau mungkin juga pembiayaan dengan perbankan, apakah mereka bankable atau tidak, sehingga layak untuk kemudian disertai pihak ketiga pembiayaan dan faktor-faktor lainnya. Artinya kabar baik pasca pandemi ini tentu membuat kita, wabil khususnya di UMKM, harus memiliki persiapan-persiapan yang cukup baik kualitas produknya, bahkan juga aspek legalnya itu harus menjadi penting karena hubungan dengan banyak orang. Nah, apalagi kalau bicara meningkatkan volumenya itu berkaitan dengan mungkin juga pembiayaan, itu hal-hal yang menjadi perhatian kita untuk pemerintah, ya khususnya kami di Jawa Tengah dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan atensi itu. Saya bermitra dengan Bang Jateng misalkan, ya ada KUR ya, ada program-program kredit usaha rakyat yang itu sangat ringan ya, dan itu juga program nasional dalam usaha menggerakkan kembali ekonomi nasional. Ini kan juga harus sesuatu hal yang terus didorong agar masyarakat mendapatkan kemudahan akses. Nah, tetapi di luar itu adalah selain insentif atau pendampingan terhadap pembiayaan, ya kami juga sampaikan bagaimana caranya mereka juga melek literasi keuangan ya, sehingga mereka sadar ketika dibiayai oleh pihak ketiga atau perbankan, mereka sadar ini harus memiliki mindset yang tepat, di mana keuangannya semakin besar, jangan sampai antara uang pribadi dengan uang usaha itu bercampur. Sehingga akhirnya ini kan juga terkait dengan pengetahuan, nanti juga kaitan dengan mindset. Jadi UMKM yang dari skala tidak hanya mikro, bahkan ultra mikro, kemudian UMKM skala kecil, menengah hingga skala besar, itu pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, kita harapkan kan terus tumbuh dari mereka yang cuma omset skala kecil, bahkan mikro atau bahkan ultra mikro, mereka sudah ke transaksi menengah atau bahkan skala besar, dan itu kan punya problem-problem sendiri masing-masing seperti itu. Itu artinya ketika UMKM ingin naik kelas, mereka harus berubah mindset ya. Tidak hanya sekedar memproduksi sebuah barang atau jasa, Mas Agung ya, tapi harus merubah skala mindset mereka, bahwa mereka juga harus berinteraksi dengan pihak luar. Betul. Ya mungkin kalau UMKM skala awal fokusnya di produksi. Nah, bagaimana yang baik. Nah, ketika dia sudah produksi baik, gimana berikutnya adalah proses marketing, pemasaran. Nah, ketika sudah besar nanti concern juga persoalan finance, persoalan keuangan. Ya, harus cash flow, keuangannya seperti apa. Kalau perlu produksi besar harus ada modalnya, melibatkan siapa. Ya, dan hal lain juga urusan persoalan operasional misalkan. Ya, dia harus memberikan layanan ya. Mungkin kemarin hanya 1-2 orang, sekarang kalau pengen besar ada sekian ratus orang yang harus dia layani. Itu kan juga harus service excellence yang sangat baik. Betul. Ya, termasuk juga kesiapan SDM-nya. Karena kalau bicara bisnis, bicara usaha, tidak bisa lepas dari orangnya. Ya, talentnya, siapa SDM baik yang bersangkutan sebagai owner ataupun juga tim daripada bisnis dari UMKM tersebut. Nah, bicara soal pandemi kemarin, Mas Agung, sektor UMKM yang paling terdampak ada nggak dari pantauan di lapangan, Mas Agung, ketika turun? Sektor apa yang paling terdampak dan UMKM apa yang bisa bertahan pada saat pandemi kemarin? Saya ada data di tahun 2021 ya. 2021 kalau bicara UMKM sekarang sering disebut dengan istilah ekonomi kreatif, ekraf ya. Dan kabar baiknya kami sudah membuat perda di Jawa Tengah ini, perda tahun 2021 ya. Oh, baru ya? Ya, baru. Kita baru putuskan kemarin dukungan kita terhadap UMKM itu perda 5 tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Nah, dibicara ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor ya. Ya, ada tidak hanya kuliner tapi juga mulai dari misalkan ada kriya, ada arsitek, desain, fashion, film, fotografi, ada arsitek musik, masuk di sana. Iklan, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, aplikasi, yaitu para gamers gitu kan, itu bagian dari pola-pola yang sekarang berkembang. Dan itu sebenarnya sudah diwadahi pemerintah.
Ya, dulu di periode sebelumnya bahkan kalau kita tahu sudah dimulai oleh pemerintahan di pemerintah pusat ada Badan Ekonomi Kreatif. Itu sebenarnya bagian dari cara untuk memfasilitasi bahwa yang namanya UMKM itu sekarang sudah dengan sekian banyak ragam. Tidak hanya yang mungkin kita biasa kenal di kuliner saja, bahkan di musik saja itu bisa dilakukan. Nah, dan kabar menariknya nih ada data bahwa sesungguhnya potensi ekonomi kreatif kita cukup besar ya. Ada 3 besar subsektor ekraf di Jateng. Mulai yang pertama itu apa? Musik itu 22,98%. Jadi menempati urutan pertama. Kemudian yang kedua apa? Seni pertunjukan, art performance, ya 12,30%. Baru kemudian kuliner, ya. Ekor itu kuliner baru yang peringkat berikutnya. Ya, itu. Maaf, yang kuliner yang kedua 15,11. Kemudian seni pertunjukan itu 12,32. Artinya kita juga menyampaikan ini kepada publik, khususnya anak-anak muda nih ya, bahwa bicara UMKM itu diferensiasinya cukup beragam. Luas sekali. Anak-anak muda yang punya kreasi pertunjukan, bikin seni pertunjukan, kemudian senang musik, itu bisa merintis usaha dari situ ketika dia bisa profesional melakukan itu. Dan ini ada 3 kabupaten kota yang kemarin berdasarkan data Kemenparekraf tahun 2021, 3 daerah Jawa Tengah yang perkembangan cukup pesat dalam konteks ekonomi kreatif. Yang pertama itu Kabupaten Magelang. Itu 13,98 karena faktor mungkin Borobudur ya. Dia sebagai super destinasi prioritas. Kemudian Kota Semarang itu 10,38% dan kemudian Surakarta Solo 9,83%. Nah, 3 wilayah ini dan tentunya harapannya yang lain juga terus menyusul ya. Dan apalagi kita juga punya program kan desa-desa wisata. Artinya itu ekonomi bisa bergerak dari desa ya dengan potensi lokal yang ada seperti itu. Bayangan saya UMKM itu kuliner dan memproduksi barang-barang kerajinan ternyata sampai musik. Sangat musik juga, pertunjukan dan juga film, bahkan penerbitan masuk juga sektor UMKM. Kita startup ya, yang istilah sekarang ya, startup anak muda dia bisa lakukan itu dengan segala macam ragam. Contoh yang musik, saya di rapat kerja terakhir dengan pemerintah provinsi dengan mitra kami Bank Jateng, kami dorong coba teman-teman seniman itu ya, teman-teman seniman yang kemudian mungkin manggung performan di kafe ya, itu bisa coba digandeng ya dengan perbankan. Nah, caranya gimana? Ya sudah, kalau sekarang di era digital sekarang orang mau ngasih apresiasi kan bisa QRIS ya. Tidak akhirnya bisa tidak harus uang cash ya. Ini bisa. Nah, kenapa bisa QRIS? Karena harapannya itu bisa di-tracking oleh perbankan sehingga seniman-seniman itu nanti bisa bankable. Selama ini kesulitan-kesulitan yang ada, orang mau melakukan pembiayaan ke perbankan kan biasanya salah satu syaratnya kan bagaimana cash flow-nya, transaksinya seperti apa. Nah, kalau ini bisa dilakukan ya itu hal yang baik. Ya. Jadi perbankan, pemerintah melalui perbankan bisa melakukan upaya pendampingan kepada banyak sektor, bahkan termasuk masalah seniman, seperti itu. Ini membuka mata kita khususnya sektor-sektor yang selama ini mungkin nggak perlu ya berhubungan dengan pihak bank misalnya untuk permodalan ya Mas Agung ya. Baik Mas Agung, nanti kita lanjutkan obrolan kita makin menarik ini, saya juga makin terbuka ternyata sangat luas ya sektor UMKM ini. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Nah, untuk tema kali ini apa nih Mas Beki? Manual. Dari Pulau Dewata, Bali. Ada ibu-ibu yang sedang memintal benang untuk tenun khas Bali. Sampai berminggu-minggu, kemudian dibikin tali rara itu. Kalau misalkan aku pakai flash kan yang samping itu pasti rata. Jadi flat baru flat. Jadi langsung kirimkan foto story Anda, pikan terus lensa hanya di Jawa Post TV. Jawa Post TV independen, respect dan menghibur. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam
setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kita lanjutkan ngobrol kita bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mas Agung Budi Margono, yang akrab kita panggil Mas Agung PM. Wah, ini menarik, ini semakin membuka mata saya ini bahwa ternyata UMKM sektornya sangat luas, Mas Agung ya. Nah, sebagai anggota legislator, dorongan tentu sangat penting, Mas Agung ya. Salah satunya tadi Perda ya, tentang UMKM juga sudah diterbitkan tahun 2021. Nah, langkah selanjutnya Mas Agung setelah munculnya Perda, pendampingan seperti apa atau dorongan seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Dewan, khususnya Mas Agung, agar UMKM ini tidak hanya 3 kota tadi yang cukup maju, tapi juga kalau bisa 35 kabupaten daerah dan kota di Jawa Tengah ini sama-sama maju. Iya. Jadi kita berawal dari sebuah fakta bahwa 70-75% demografi kita atau usia penduduk kita itu di bawah 40 tahun. Yang kita sering di bawah 50 tahun karena ada yang Gen Z yang sering disebut dengan Gen Z gitu ya. Kemudian millennials yang di bawah 40 tahun dan juga Gen X di bawah 55 tahun ya. Jadi besar sekali ya usia-usia produktif ini. Nah, artinya usia produktif yang besar ini menjadi modal dasar bagi Jawa Tengah untuk terus bangkit ya pasca pandemi. Ya, dengan cara apa? Ya, kita memanfaatkan potensi lokal. Ya, potensi lokal kita apa? Dan nanti hubungannya bagaimana kita melakukan fungsi pemasaran nanti. Sekarang dengan adanya teknologi semua sudah disruption, semua sudah begitu banyak perubahan. Ya, orang bisa sekarang untuk ekspor itu kan tidak harus 1 kontainer. Berapa piece saja itu bisa dilakukan. Sekarang ada provider-provider yang mampu mengkompilasi ekspor bahkan impor. Ya. Sekarang hal-hal yang dulu itu begitu rumit di era sekarang itu begitu mudah. Ya, transaksi bisa yang lebih kecil, kemudian juga promosi sekarang bisa kapanpun bisa kita lakukan dengan teknologi sosial media bahkan itu. Artinya kalau misalkan tadi disebutkan bagaimana dengan 32 kabupaten kota yang lain karena baru disebutkan 3. Ya harap semua punya potensi. Ya, kita masih mendengar ya contoh misalnya Kabupaten Magelang kan salah satu daerah desanya itu ada yang mereka
cukup bagus, kreatif, membuat sebuah simbol-simbol ya. Artinya dia karyanya desain grafis. Itu sudah banyak dipesan dan itu hitungannya dolar itu. Nah, ini yang kita berharap ketika kita misalkan dorongan untuk one village, one product, satu desa, satu produk, itu bisa dilakukan. Artinya sejahtera, membangkitkan ekonomi itu bisa dari desa. Tidak perlu lagi di zaman-zaman mungkin sebelumnya bahwa anak-anak muda harus ke kota besar, harus ke dunia industri di sebuah pabrik-pabrik tertentu. Ya, pilihan-pilihan sekarang begitu banyak. Pilihan-pilihan begitu banyak. Artinya apa? Kalau sudah seperti ini, kalau tadi ditanyakan bagaimana pemerintah, kami sudah lakukan dorong kebijakan, dorongan regulasi. Ada hal itu penting. Yang kedua, tentu dukungan anggaran. Dengan APBD sangat besar 27 triliun dalam 1 tahun, maka perlu ada porsi yang cukup lebih terhadap UMKM ini, khususnya di kalangan anak-anak muda. Ya, karena mereka sekarang jumlah demografi paling besar kita saat ini. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah anggaran untuk khususnya? Ya, ini memang tersebar ya, tersebar di beberapa dinas, tidak hanya di koperasi UMKM, itu juga dinas olahraga. Memang saya belum dapat kompilasi, tetapi ini perlu kita jadikan atensi karena kami melihat belum cukup banyak signifikan ya, dalam beberapa kebijakan kita terakhir juga belum signifikan. Nah, sebenarnya tidak hanya APBD. Kalau saya yang mungkin secara harian itu ada di Komisi Keuangan mitranya, dengan salah satunya dengan BUMD, ya, kami berharap BUMD itu juga memberikan support, pendampingan terhadap UMKM. Ya, jadi tidak hanya dimaknai UMKM itu ya, mohon maaf, kalangan para emak-emak saja, tapi juga anak-anak muda, milenial, Gen Z ini juga mereka di usia-usia sekarang bisa produktif dengan tadi 17 subsektor jenis ekonomi kreatif yang bisa dijalankan. Bicara soal kalangan anak muda, Mas Agung ini salah satu yang concern dengan kemajuan anak muda, khususnya menggerakkan mereka untuk berwirausaha. Apa saja yang sudah Anda lakukan secara pribadi khususnya untuk mendorong anak muda ini, Mas Agung? Ya, saya memandang bahwa anak muda ini bukan sebagai objek. Maksudnya objek itu ya hanya diundang. Ya memang harus didatangi. Anak muda era sekarang mereka sudah sangat terampil, mereka sudah expert, mereka sudah pakar, jago dalam bidangnya masing-masing. Ya, sekarang didatangi dan kita support, diberikan panggung, di endorse, ya, didukung. Ya, zaman sekarang istilahnya endorse ya, di endorse gitu kan, didorong, disupport gitu kan ya. Produk-produk mereka harus dikenalkan. Mereka sangat senang kok diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk menampilkan karyanya. Nah, contoh kemarin baru saja 2 hari yang lalu kami rapat dengan pemerintah provinsi dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan itu mengelola 95 BRT Transjateng. Saya mengusulkan di BRT itu jadikan display-displaynya display anak-anak muda. Contohnya yang bisa ditampilkan di area bisnya atau bahkan di haltenya. Di shelternya. Di shelternya. Ya, jadi bisa baik di luar maupun di dalam bisnya itu kan ada hal-hal yang bisa lah ditampilkan. Itu bentuk salah satu dukungan pemerintah concern. Ya, karena eranya memang berubah. Dulu harus dilatih, bikin training. Sekarang mereka sudah jago kok. Sudah bisa jalan sendiri. Sudah jalan sendiri. Tetapi tetap mereka harus diperhatikan. Caranya apa? Diberikan kesempatan tampil, diberikan perhatian. Ya, diberikan tempat, ya, kesempatan mereka mempromosikan program produk-produk mereka. Itu sangat membahagiakan bagi mereka. Jadi polanya memang harus dibalik, ya. Mereka anak muda ini sudah punya karya, saatnya mereka kita tampilkan. Bicara soal kemudahan sudah diberikan, keterampilan, skill up juga kita nggak perlu ragukan lagi lah kemampuan para pelaku sektor UMKM ini, Mas Agung ya. Tapi pasti dalam perjalanannya selalu ada tantangan dan kendala ya. Apa yang dialami para pelaku UMKM ini dari temuan Mas Agung di lapangan, kendala atau hambatan yang sering kali ditemui oleh para pelaku sektor UMKM ini? Ya, yang kendalanya kan masih dengan pola lama ya. Artinya masih ada jarak. Pola komunikasinya masih dengan pola-pola konservatif sebelum ini ya.
misalkan dalam konteks bagaimana mereka bisa mengusulkan program. Ya, ini kan sangat terbatas ya. Misalkan musyawarah perencanaan pembangunan itu kan hanya ya pasti memang terbatas orang, tapi mestinya ada ruang cukup besar bagi anak muda, ruang terbesar bagi para pengusaha, ruang terutama di lini UMKM untuk bisa dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan ya. Sehingga tidak hanya kalau kita bicara forum atau rapat seperti itu yang muncul adalah pembangunan jalan, pembangunan drainase, jembatan ya. Padahal sektor ekonomi ini menjadi begitu penting. Betul. Nah, ini memang harus ada atensi khusus, pembahasan khusus, dan memang harus orang-orang yang sehari-hari berada di sana. Iya, saya pernah juga lihat musrenbang gitu ya, yang hadir 90% lebih itu orang-orang yang sedebo ya. Yang dibahas juga memang kebanyakan infrastruktur, keluhan pembangunan apa yang perlu dilakukan. Jarang melibatkan anak muda, apalagi bagaimana mengajak mereka juga mengembangkan sektor UMKM di wilayah masing-masing, Mas Agung ya. Kalau Anda sendiri dukungannya atau dorongannya seperti apa, Mas Agung? Mereka harus juga terlibat ini dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini, khususnya untuk memajukan UMKM di daerah mereka masing-masing. Ya, makanya agar para pengampu kebijakan dari tingkat bawah, lurah atau desa yang mereka sudah ada forumnya, itu resmi, diberikanlah ruang. Undanglah mereka juga untuk bicara. Kalaupun mereka tidak bisa, mungkin tidak berkesan bicara, setidaknya mereka tahu ini sebuah proses ya. Sebuah proses yang memang difasilitasi oleh negara untuk bagaimana semua pihak bisa terlibat. Jadi nanti skala desa atau kelurahan, kemudian ke kecamatan, hingga tingkat kabupaten kota, sampai tingkat provinsi. Berikan ruang-ruang itu untuk bicara. Dan berikan juga kesempatan program-program itu mereka terlibat. Kita harus mengisi program-program ini dengan anak-anak muda yang memang jelas sekarang adalah masanya mereka. Demografi kita sudah mencatat sebuah kondisi di mana sekarang Indonesia sedang betul-betul berada dalam bonus demografi. Jumlah usia produktif banyak. Ya mestinya itu partisipasinya harus besar. Dan boleh jadi ya orang-orang tua juga harus sadar, harus ada masanya. Melibatkan tidak hanya para menjadi begawan gitu ya, menjadi orang-orang yang harus lebih banyak mendengar dibandingkan harus banyak bicara. Harus diberi kesempatan, orang tua harus memberi porsi anak muda lebih besar ya, Mas Agungnya. Nah, ini terakhir Mas Agung, pesan Anda kepada anak-anak muda khususnya di Jawa Tengah yang ingin menjadi entrepreneur, kesiapan apa yang harus dimiliki oleh mereka? Jadi ya anak-anak muda adalah harapan bangsa. Banyak orang bicara tentang anak muda, tapi juga jarang juga mau mendengarkannya. Ya, tidak perlu menunggu, ya semua harus bergerak ya dengan niat yang tentu yang benar. Kenapa? Karena kita pengen membangun bangsa ini, negara ini semakin maju dan sejahtera. Ya, kita mulai dari desa kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Dunia global ini sangat terbuka ya dengan digital seperti di tema kita sekarang. Go global, go digital, tidak ada alasan sebenarnya buat kita untuk tidak berkembang karena semua sudah tersedia untuk bangkit dan untuk berkembang secara global. Pemirsa, demikian perbincangan kita di Jateng Talk bersama dengan Mas Agung Budi Margono STMT, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, dan juga Ketua Fraksi PKS dan juga anggota Badan Ekonomi Syariah Kadin Jawa Tengah. Saya Suli Sesa pamit undur diri, sampai jumpa.